Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perubahan sikap sebagai dampak komunikasi kesehatan atau behavior change communication. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tujuan perubahan sikap atau behavior change communication dalam komunikasi kesehatan. Nah, pertama kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Behavior change communication atau perubahan sikap adalah suatu strategi komunikasi yang digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat. Tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga bertujuan untuk mempengaruhi cara pikir, sikap, hingga akhirnya mendorong perubahan perilaku. Jadi, dalam komunikasi kesehatan, perubahan sikap atau behavior change communication ini sangat penting karena banyak masalah kesehatan terjadi bukan hanya karena kurangnya informasi, tetapi juga karena sikap dan kebiasaan yang sudah terbentuk dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dari perubahan sikap atau behavior change communication. Tujuan utama dari perubahan sikap atau behavior change communication sendiri ada 3. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat. Artinya, masyarakat menjadi lebih tahu tentang informasi kesehatan, misalnya tentang pentingnya menjaga kebersihan atau melakukan vaksinasi. Yang kedua, mengubah sikap. Setelah tahu, diharapkan masyarakat mulai memiliki pandangan yang positif terhadap perilaku sehat. Misalnya tidak lagi takut atau ragu terhadap vaksinasi. Dan yang terakhir, membentuk perilaku sehat. Ini adalah tujuan akhirnya, yaitu masyarakat benar-benar menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti rajin mencuci tangan, memakai masker saat sakit, atau menjaga pola hidup sehat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perubahan sikap atau behavior change communication tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi sampai pada perubahan nyata dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai teori-teori yang mendukung perubahan sikap atau behavior change communication. Kalau sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian dan tujuan komunikasi kesehatan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana komunikasi itu bisa membuat seseorang benar-benar berubah? Nah, disinilah peran teori perubahan sikap menjadi penting karena dari teori inilah kita bisa memahami bagaimana pesan kesehatan bisa mempengaruhi sikap hingga akhirnya mengubah perilaku. Berdasarkan sumber referensi tersebut, kami mengambil beberapa contoh teori seperti Attitude Change Theory, Health Belief Model, dan Social Cognitive Theory. Yang pertama adalah teori perubahan sikap atau Attitude Change Theory. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sikap seseorang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui 3 komponen utama yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan atau apa yang diketahui seseorang. Artinya, seseorang perlu terlebih dahulu memahami informasi kesehatan yang diberikan. Selanjutnya, komponen afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi. Setelah mengetahui suatu informasi, seseorang akan mulai merasakan sesuatu, misalnya takut, khawatir, atau justru termotivasi. Kemudian komponen konatif adalah kecenderungan untuk bertindak. Tahap ini seseorang mulai mengambil keputusan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Jadi dalam komunikasi kesehatan, pesan tidak hanya cukup memberi informasi saja, tetapi harus mampu menyentuh perasaan dan juga mendorong tindakan. Contohnya, dalam kampanye vaksin COVID-19, pemerintah terlebih dulu memberikan informasi mengenai manfaat vaksin dan cara kerjanya. Ini adalah kognitif. Setelah itu ditampilkan testimoni dari penyintas COVID-19 atau tenaga kesehatan untuk membangun empati dan kesadaran akan bahaya penyakit itu. Afektif. Yang terakhir, masyarakat diajak langsung nih untuk datang ke fasilitas kesehatan dan melakukan vaksinisasi atau konatif. Jika ketiga aspek ini berjalan baik, maka perubahan sikap akan terjadi pada masyarakat dan akan menjadi bersedia untuk divaksin. Teori yang kedua adalah teori Health Belief Model atau HBM. Health Belief Model menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan
melakukan perilaku kesehatan jika ia merasa bahwa dirinya memang beresiko dan tindakan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan hambatannya. Dalam teori ini ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang. Pertama, persepsi kerentanan, yaitu sejauh mana seseorang merasa dirinya bisa terkena penyakit. Jika seseorang merasa saya tidak mungkin terkena, maka ia cenderung tidak akan bertindak. Yang kedua adalah persepsi keparahan, yaitu bagaimana seseorang memandang tingkat bahaya dari penyakit tersebut. Semakin dianggap serius, semakin besar dorongan untuk bertindak. Yang ketiga ada persepsi manfaat, keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan itu benar-benar efektif untuk melindungi dirinya. Sedangkan yang keempat adalah persepsi hambatan, yaitu hal-hal yang membuat seseorang ragu atau enggan melakukan tindakan tersebut, seperti rasa takut, atau itu biaya, bahkan akses yang sulit. Jadi komunikasi kesehatan harus mampu memperkuat manfaat dan mengurangi hambatan agar masyarakatnya mau berubah. Contohnya, dalam kampanye vaksin COVID-19, masyarakat diberikan pemahaman bahwa semua orang beresiko tertular virus. Ini persepsi kerentanan. Kemudian dijelaskan bahwa COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian. Ini persepsi keparahan. Selanjutnya, vaksin dijelaskan sebagai cara efektif untuk mengurangi resiko gejala berat. Ini persepsi manfaat. Di sisi lain, informasi terkait keamanan vaksin diberikan untuk mengurangi ketakutan atau keraguan masyarakat. Ini persepsi hambatannya. Dengan pendekatan ini, masyarakat lebih terdorong untuk mengikuti vaksinisasi. Yang ketiga adalah teori sosial kognitif. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan apa yang ia lihat dari orang lain. Salah satu konsep penting dalam teori ini adalah observasi atau modeling, yaitu seseorang belajar dari melihat perilaku orang lain. Jika seseorang melihat orang lain melakukan satu tindakan dan mendapatkan hasil yang baik, maka ia cenderung akan meniru perilaku tersebut. Selain itu, ada juga konsep lingkungan sosial, yaitu dukungan atau tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, atau bahkan masyarakat. Lingkungan yang mendukung akan mempermudah perubahan perilaku. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah self-efficacy, yaitu keyakinan diri bahwa seseorang mampu melakukan suatu tindakan. Jika seseorang merasa tidak mampu, maka ia cenderung tidak akan mencoba. Jadi dalam komunikasi kesehatan penting untuk memberikan contoh nyata, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat. Contohnya nih, dalam kampanye vaksin COVID-19, tokoh publik, tenaga kesehatan, dan pejabat negara menunjukkan bahwa mereka telah divaksin. Ini modeling. Hal ini memberikan contoh langsung kepada masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial yang mulai mendukung vaksinisasi, seperti keluarga atau teman yang sudah divaksin, itu akan memperkuat keputusan individu. Di sisi lain, informasi yang jelas mengenai prosedur vaksinisasi membuat masyarakat merasa lebih percaya bahwa mereka mampu menjalani proses tersebut. Inilah yang disebut dengan self-efficacy. Baik, selanjutnya adalah contoh dari teori perubahan sikap attitude change theory. Nah, dalam kampanye COVID-19 itu pemerintah terlebih dahulu memberikan informasi mengenai manfaat vaksin dan cara kerjanya. Nah, setelah itu ditampilkanlah testimoni dari penyintas COVID-19 atau tenaga kesehatan untuk membangun empati atau kesadaran masyarakat. Nah, terakhir masyarakat itu akan diajak secara langsung untuk datang ke fasilitas kesehatan dan melakukan vaksinasi COVID-19. Jika ketiga aspek ini sudah berjalan dengan lancar, maka perubahan sikap akan terjadi dalam masyarakat menjadi lebih bersedia untuk melakukan vaksin. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh health belief model. Dalam kampanye COVID-19, masyarakat itu akan diberikan pemahaman bahwa semua orang beresiko tertular COVID-19. Nah, kemudian dijelaskanlah bahwa COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian. Selanjutnya, vaksin dijelaskan sebagai efektif untuk mengurangi resiko gejala berat. Di sisi lain, informasi terkait keamanan itu mengurangi ketakutan atau keraguan masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Jadi masyarakat ini akan lebih terdorong untuk mengikuti vaksinasi. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah social cognitive theory. Nah, dalam kampanye COVID-19 ini, tokoh publik, tenaga kesehatan, dan pejabat negara itu akan menunjukkan bahwa mereka telah divaksin. Hal ini memberikan contoh langsung kepada masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial
mulai mendukung vaksinasi tersebut seperti keluarga atau teman yang sudah divaksin. Nah, ini akan memperkuat keputusan individu itu sendiri dalam mengambil keputusan vaksinasi. Nah, informasi yang jelas mengenai prosedur vaksinasi membuat masyarakat merasa lebih percaya diri bahwa mereka itu mampu menjalani proses tersebut, atau yang dinamakan self-efficacy.